Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang auditing the transaction cycle. Saya Devi Irawati dan ada teman saya Trida Iriani. Yang pertama ada deskripsi siklus jasa personal. Siklus jasa personal dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi personalia bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan, kesejahteraan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Yang kedua ada fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan kos produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada siklus jasa personal terdiri dari dua sistem akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi penggajian dan yang kedua sistem informasi akuntansi pengupahan. Yang sistem informasi akuntansi penggajian terdiri dari prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur pembayaran gaji, prosedur distribusi daftar gaji. Yang kedua, sistem informasi akuntansi pengupahan yang terdiri dari prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur pembayaran biaya upah, prosedur distribusi upah. Akun yang dipengaruhi oleh siklus jasa personal adalah ada barang dalam proses tenaga kerja langsung, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, utang pajak penghasilan karyawan, dan yang terakhir utang dana pensiun. Fungsi yang terkait siklus jasa personal. Yang pertama ada fungsi penerima pegawai. Untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu, untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, fungsi pembuat bukti kas keluar, membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Yang kelima, fungsi pembayar gaji dan upah, untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Yang keenam, fungsi akuntansi biaya, mencatat distribusi biaya ke dalam kartu kos produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. Yang terakhir 7, ada fungsi akuntansi umum, yaitu gunanya untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum. Selanjutnya ada dokumen yang terkait siklus jasa personal. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi pegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang kedua ada kartu jam hadir, dokumen yang digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada kartu jam kerja, digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pekerjaan. Yang 4, daftar gaji dan daftar upah, dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan
upah PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yaitu untuk ringkasan gaji dan upah per departemen. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Untuk pembuatan daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Yang delapan, bukti kas keluar. Perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi pembuatan bukti kas keluar kepada fungsi pengeluaran kas. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus jasa personal. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua kartu kos produk, yang ketiga buku pembantu biaya, dan keempat kartu penghasilan karyawan. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap pesanan di departemen dalam perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja. Yang kedua, kartu kos produk. Buku pembantu yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, buku pembantu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja selain biaya tenaga kerja langsung setiap departemen dalam perusahaan. Kartu penghasilan karyawan mencatat mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam siklus jasa personal. Yang pertama ada fungsi pencatatan waktu harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua, otorisasi dari manajer yang berwenang untuk pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah, setiap perubahan gaji dan upah karyawan, karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan, kartu jam hadir, perintah lembur, daftar gaji dan upah, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah, bukti memorial untuk pembebanan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pengecekan independen atas tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja, kartu jam hadir, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran gaji dan upah. Yang kelima, rekonsiliasi. Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah karyawan. Penghitungan pajak penghasilan karyawan dengan kartu penghasilan karyawan. Penggunaan kartu penghasilan. Yang keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji dan upah. Yang ketujuh, penggunaan panduan akun pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat. Program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus jasa personal. Keberadaan atau keterjadian. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji dan upah dan pemisahan fungsi. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap pencatatan waktu hadir dan jam kerja. Yang tiga, ambil sampel daftar gaji dan upah, kartu jam hadir karyawan, dan kartu jam kerja karyawan, dan lakukan pemeriksaan terhadap kesahihan nama karyawan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bukti adanya pengecekan independen terhadap pembuatan dokumen tersebut. Berdasarkan kelengkapan. Yang pertama, periksa bukti digunakannya formulir kartu jam kerja dan kartu jam hadir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Kedua, ambil sampel dokumen sumber bukti kas keluar dan lakukan pengusutan kecatatan akuntansi berikut ini. Daftar gaji dan upah karyawan, kartu kos produk, pencatatan ke dalam register bukti kas keluar dan jurnal umum register bukti kas keluar dan jurnal umum untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun.
Pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personal. Saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personal yaitu ada utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan karyawan, utang dana pensiun, utang bonus, dan ada utang komisi. Pengujian substantif yang secara spesifik berlaku terhadap berbagai saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personal, yaitu ada 3, prosedur analitik, yang kedua perhitungan kembali utang gaji dan upah, yang ketiga verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Yang pertama, prosedur analitik. Penerapan prosedur analitik terhadap berbagai saldo utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal, yaitu perbandingan biaya karyawan tahun yang diaudit dengan biaya karyawan tahun sebelumnya dengan biaya karyawan menurut anggaran. Yang B, perbandingan saldo utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal yang tercantum dalam neraca yang diaudit dengan saldo utang tersebut dalam neraca tahun sebelumnya. C, perhitungan rasio biaya pajak penghasilan karyawan dengan total biaya karyawan dan perbandingan rasio tersebut dengan rasio tahun sebelumnya. D, rekonsiliasi jumlah pajak penghasilan karyawan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT pajak penghasilan karyawan. Jika dari prosedur analitik ini tidak terdapat fluktuasi signifikan, auditor dapat memperoleh bukti tentang asersi atau keberadaan atau keterjadian kelengkapan dan penilaian atau alokasi. Yang kedua, perhitungan kembali utang gaji dan upah. Auditor berkepentingan untuk memverifikasi kemungkinan adanya understatement penyajian utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal dan konsistensi metode yang digunakan untuk menghitung tersebut. Utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal dibagi menjadi 2, yaitu utang kepada karyawan dan utang kepada pemerintah sehubungan dengan gaji dan upah serta kompensasi lain yang dibayarkan kepada karyawan. Dalam memperoleh bukti mengenai kewajaran utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal, auditor harus mereview perhitungan yang dilakukan oleh manajemen atas utang gaji, upah, kompensasi, komisi, bonus, tunjangan cuti, tunjangan rekreasi, dan tunjangan pajak penghasilan karyawan. Yang terakhir, verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Kompensasi bagi eksekutif merupakan objek audit yang paling sensitif karena eksekutif berada pada posisi yang dapat mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Kompensasi eksekutif dapat berupa gaji, bonus, stock option, biaya representasi, yaitu biaya yang disediakan bagi eksekutif untuk membangun hubungan kemitraan dengan mitra bisnis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan terhadap kompensasi bagi eksekutif, auditor melakukan verifikasi jumlah kompensasi dengan cara membandingkan otorisasi tentang kompensasi dari Dewan Komisaris dengan kompensasi yang dicatat. Terima kasih presentasi dari kami. Silakan jika ada yang mau dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.